Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafa'ati amadati ya karamati fid daraini amin. Walau akradaran arba'a sinina, jikalau menyewakan ia seseorang akan rumah arba'a sinin selama 4 tahun, bisamanina dinaron dengan 80 dinar. 80 dinar artinya 4 nisab. Wa qabadaha, dan telah menerima ia seseorang akannya 80 dinar. Fal azharu, maka menurut pendapat azhar, annahu, sesungguhnya seseorang, la yalzamuhu, tidak wajib akannya orang tersebut, ayyukhrija, bahwa dia mengeluarkan, illa, kecuali, zakata mastaqarra, zakat sesuatu yang sudah pasti, zakat sesuatu yang tetap. Li'anna ma la yastakiru mu'ridun lis-sukut, karena sesungguhnya sesuatu yang belum pasti, karena sesungguhnya sesuatu yang belum tetap itu terancam untuk gugur. Itu terancam untuk gugur dengan sebab hancurnya rumah. Familkuhu dhaifun, maka miliknya seseorang statusnya lemah. Kita punya rumah, kita sewakan kepada orang lain selama 4 tahun dengan bayaran 80 dinar. Ketika kita terima uang 80 dinar, berarti kita sudah memegang 4 nisab emas. Ketika rumah terpakai 1 tahun, maka yang wajib dikeluarkan zakat hanya 20 dinar sewa pertama. Rumah dipakai 2 tahun, wajib keluarkan zakat hanya 40 dinar. Pakai rumah 3 tahun, zakat 60 dinar. Itu makna kalimat wajib mengeluarkan zakat sesuatu yang sudah tetap. Karena kalau kita keluarkan zakat dari tahun pertama untuk 80 dinar, sementara 20 dinar pasti milik kita karena rumah sudah dipakai, tapi 60 dinar lagi belum pasti menjadi milik kita. Itu adalah milik yang statusnya lemah. Kalau terjadi gempa bumi, rumahnya roboh, artinya uang sewa harus dikembalikan. Maka zakat hanya wajib sesuai dengan pemakaian rumah. Nah, wal farqu baina hadza wa baina ma dzukira fi mas'alatis sidaq, perbedaan di antara ini, masalah sewa rumah, dengan sesuatu yang disebutkan dalam masalah mahar. Mahar dibahas kemarin. Seorang wanita yang menerima mahar daripada suaminya berupa 40 ekor kambing yang digembalakan, maka wanita itu wajib mengeluarkan zakat setelah kambing itu 1 tahun bersamanya. Syaratnya kambingnya muayyan, wajib melakukan zakat setelah 1 tahun bersamanya terhitung sejak dia terima jadi mahar, baik dia telah digauli oleh suaminya atau belum,
baik dia telah mengkhobatnya atau tidak. Nah, berarti 40 ekor kambing di tangan wanita itu juga statusnya lemah. Kenapa lemah? Kalau sekiranya suami tidak jadi menggaulinya, kemudian menceraikannya, maka maharnya gugur separuh, mesti dikembalikan separuh ke suami. Kalau sekiranya suami menemukan aib nikah yang 5 pada istrinya, lalu dia fasakh nikahnya, maka wajib dikembalikan mahar secara total. Bukankah itu masuk kategori milkud dhaif, hak milik yang statusnya lemah? Kenapa di sana wajib zakat tidak diperhitungkan milkud dhaif? Kenapa di sini diperhitungkan milkud dhaif? Jawabnya, wal farqu, perbedaan antara ini dan di antara sesuatu yang telah disebutkan dalam masalah mahar adalah idh huwa bi fardin ayyahuda nisfu bitolak qabla dukhul, karena dianya mahar dengan bisa ditakdirkan, dengan diandaikan kembali setengahnya mahar dengan sebab ditalak sebelum dukhul. Anna auda nisfihi bil milkin jadid min ghairi infisakhin li aqdin. Sesungguhnya kembali setengahnya mahar itu dengan milik jadid, dengan status hak milik yang baru, dari tanpa terpasah bagi akad. Dengan sebalik kembali sebagian upah sewa, fa innahu, sesungguhnya kembali upah sewa itu dengan sebab terpasahnya ijarah, sewa menyewa. Nah, bisa dibedakan. Kalau sekiranya wanita mendapatkan mahar dari suaminya senisab atau 2 nisab emas, tentunya muayyan. Nah, setelah diterima oleh wanita tersebut, setahun setelah dijadikan mahar, wanita itu wajib mengeluarkan zakatnya walaupun belum dukhul. Dibedakan di sini, ketika seseorang menerima upah sewa rumah selama 4 tahun 80 dinar, tapi yang wajib dikeluarkan zakat setelah rumah 1 tahun dipakai hanya 20 dinar saja, yang 60 dinar tidak. Jawabannya adalah karena 60 dinar ini bisa kembali ke tangan penyewa karena rumah hancur. Bukankah kasus yang sama kalau diceraikan oleh suaminya sebelum dukhul, itu mahar bisa kembali setengah? Apa bedanya? Sebahagian akad sewa kembali kepada penyewa karena rumah hancur, kemudian sebagian mahar, separuh mahar kembali kepada suami karena ditalak sebelum dukhul. Apa bedanya? Kata musannaf, kembalinya mahar setengah kepada suami itu dengan akad yang baru, bukan karena rusaknya akad pertama, tapi karena akad yang baru, yaitu talak. Nah, itu maknanya milkin jadid, karena ada penyebab hak milik yang baru, yaitu talak. Sementara kembalinya sebagian sewa rumah kepada penyewa itu bukan karena akad yang baru, tapi karena rusaknya akad sewa pertama, asbab rumah hancur. Bisa dibedakan. Nah, fayukhariju inda tamamis sanatil ula zakata isrin. Menyambung pembicaraan kita tentang orang yang menerima sewa rumah 80 dinar selama 4 tahun, maka mengeluarkan ia seseorang ketika genap 1 tahun pertama. Fayukhariju, maka mengeluarkan ia seseorang ketika genap 1 tahun pertama,
akan zakat 20 dinar. Kenapa hanya 20 dinar? Litamami li'annaha allati istaqara milkuh, karena sesungguhnya 20 dinar itulah sesuatu yang telah pasti status hak miliknya seseorang di atasnya sesuatu. Nah, karena 20 dinar tersebut tidak mungkin kembali lagi ke tangan penyewa, karena sudah berlalu 1 tahun, rumah sudah dimanfaatkan. Walitamamis saniyah, atau kepada litamamis saniyah, atau kepada tamami sanatil ula. Maka ulang amilnya fayukharriju inda tamamis saniyah, maka mengeluarkan ia seseorang ketika sempurna tahun kedua zakata isrina lisanah, zakat 20 dinar untuk 1 tahun, zakat 20 dinar untuk 1 tahun, 1 tahun. Wahia allati zakkaha, dianya 20 dinar adalah 20 yang telah ia keluarkan zakat akannya. Wahia, dan dianya 20 adalah allati zakkaha, yang telah mengeluarkan ia seorang akannya zakat 20. Wa isrina lisanatain, dan mengeluarkan zakat 20 yang lain lisanatain untuk 2 tahun. Wahia illati istaqarra milkuhu alaihal an, karena dianya 20 adalah sesuatu yang telah tetap status miliknya seseorang atasnya 20 sekarang. Nah, rumah sudah dipakai 2 tahun, maka hak milik seorang pada upah sewa sudah pasti berjumlah 40 dinar. 20 dinar yang sudah dikeluarkan zakat tahun dulu dikeluarkan tahun sekarang sekali lagi. 20 dinar yang kedua itu dikeluarkan zakat 2 tahun. 1 tahun untuk tahun dulu karena belum dikeluarkan dikarenakan belum pasti. Sekarang juga sudah pasti, sudah terbukti pasti. Kemudian 2 dikeluarkan sekali lagi untuk tahun sekarang. Berarti status sewa rumah sama dengan status sama dengan barang yang dirampas. Apa hukum zakat pada barang dirampas? Wajib, tapi tidak wajib dikeluarkan. Wajib dikeluarkan ketika sudah sampai di tangan. Nah, 20 dinar tahun pertama itu sudah dikeluarkan zakatnya dan itu sudah sampai di tangan. Tapi 30 dinarnya lagi belum. Masuk tahun kedua, rumah sudah dipakai 2 tahun, berarti yang sudah pasti miliknya 40 dinar. Nah, 20 dinar yang dulu sudah dikeluarkan, keluarkan sekali lagi. 20 dinar yang tahun dulu belum dikeluarkan tahun sekarang 2 kali. Diqadha. Atau lagi fayukharriju inda tamamis salisa, maka mengeluarkan ia seseorang ketika genap tahun ketiga zakata arba'ina lisana, zakat 40 untuk 1 tahun. Dia adalah tahun yang telah dia keluarkan zakat akannya. Wa isrina li thalathi sinin, kemudian 20 dinar yang ketiga untuk 3 tahun. Wa hiya allati istaqarra milku 'alaihal an,
dianya 20 yang ketiga ini adalah sesuatu yang sudah pasti hak miliknya seseorang, di atasnya 20 sekarang. Nah, rumah sudah dipakai selama 3 tahun, berarti hak sewa sudah pasti 60 dinar. Dari 60 dinar itu 40 sudah pernah dikeluarkan zakat masing-masing sekali dalam 1 tahun. Masuk tahun ketiga cukup ditambah 1 tahun saja. Yang 20 tamu baru ini, yang baru legal menjadi haknya secara pasti, diqadha untuk tahun 1, tahun 2 dan tahun sekarang. Maka dibuatlah li sinin. Wa yukhariju, maka mengeluarkan ia seseorang inda tamamir rabi'ah, ketika sempurna tahun keempat, zakata sittin lisana, zakat 60 dinar untuk 1 tahun. Wahya illati zakkaha, dialah tahun yang telah dia keluarkan zakat akannya. Wa isrin, dan 20 yang terakhir, li arba'in, untuk 4 tahun. Wahya allati istarqarra milkuhu 'alaiha al-an, dialah 20 terakhir, itu sesuatu yang telah pasti status miliknya seseorang di atasnya suatu sekarang. Nah, itu pengaruh hukum kalau terima sewa rumah sekaligus di awal tahun. Nah, tapi kalau sewa rumah diterima setiap awal tahun, maka nggak ada tuntutan itu. Selesai tahun pertama, keluarkan 1 zakat. Masuk tahun kedua, bayar lagi sewa. Sampai tahun depan, keluarkan 1 zakat. Jadi setiap setiap penerimaan sekali cuma zakat. Ini konsep kalau sekiranya zakat yang dikeluarkan atau bahagian yang diberikan kepada amil zakat itu diambil dari dinar yang lain, bukan dari dinar yang 80 dia pakai, diambil dari uang lain. Maksudnya sejak tahun 1 sampai tahun keempat 80 dinarnya enggak habis, tetap. Tapi kalau sejak dia sewakan rumah 4 tahun, dia terima 80 dinar, seminggu dia pakai 80 dinar, sudah dibuat modal berdagang, sudah dibuat lagi rumah baru, itu enggak ada zakat. Nah, ini konsep kalau barangnya masih utuh bersama dia sampai penghujung 4 tahun. Begitu tasawur kejadiannya, baru bisa hukum yang tadi. Wasani, menurut pendapat yang kedua, yukhariju li tamamil ula zakata thamanin, mengeluarkan ia seseorang ketika sempurna tahun pertama akan zakat untuk 80 dinar. Li'annahu malakaha milkan taman, karena sesungguhnya seseorang itu telah memiliki ia seseorang akannya 80 dinar dengan milik yang sempurna. Wal kalamu fima idza kanat ujratus sinin mutasawiyah. Pembicaraan yang sudah kita bahas tadi dengan 2 kaul. Tahun pertama keluarkan zakat untuk 1 tahun, tahun kedua diqadha tahun 1 tahun, dibayar tunai 1 tahun, terus tahun keempat atau pendapat yang kedua langsung dikeluarkan di awal tahun 80 dinar. Pembahasan itu fima pada kasus, fima pada kejadian apabila adalah upah per tahun itu sama. Idza kanat ujratus sinin mutasawiyatan, apabila adalah upah setiap tahunnya sama. Jadi saya sewakan rumah ini sama kamu senilai 80 dinar selama 4 tahun, nilai sewa per tahun 20 dinar. Begitu akadnya. Tapi kalau sekiranya sewa awal mahal,
yaitu 1 tahun pertama 30 dinar, 1 tahun kedua 20 dinar, 1 tahun ketiga dan keempat 15 dinar per tahun. Meruncing dia. Itu rumusnya enggak kayak tadi penyelesaiannya. Nah, tidak kayak tadi penyelesaiannya. Tentu dengan metode yang lain lagi. Nah, kira-kira metodenya sudah apa? Saya sewakan rumah kepada kamu selama 4 tahun dengan sewa 80 dinar dengan keterangan tahun pertama bayarnya 30, tahun kedua 20, 50, tahun ketiga dan keempat 15 dinar per tahun. Jadi enggak sama tiap tahun nilai sewanya. Bagaimana cara ngeluarin zakatnya? Tahun pertama keluarkan untuk 30 dinar. Tahun kedua keluarkan lagi untuk 30 dinar dan 2 tahun untuk 20 dinar. Tahun ketiga keluarkan zakat untuk 50 dinar, juga keluarkan zakat untuk 15 dinar. Nah, kalau sampai nisab, jangan 15-nya aja dilihat kawannya berapa dia ada punya. 50 dia punya, nilainya 65, kan digabung nisabnya. Haul tidak digabung, tapi nisab tetap digabung. Nah, wa akhrajaz zakata min ghairil maqbud. Catatannya lagi, mengeluarkan zakat, mengeluarkan ia seorang akan zakat dari selain yang diterima. Mengeluarkan ia seorang akan jatah zakat, sesuatu yang dibayarkan untuk zakat dari selain yang diterima, bukan dari uang yang diterima, dari uang lain pembayarannya. Wa fi raudati ka asliha, di dalam kitab Raudhah sama dengan asal Raudhah, annal kalama naqlatul mazhab, sesungguhnya pembicaraan itu mengutip mazhab. Sesungguhnya pembicaraan itu mengutip mazhab yang mencakup ma akan sesuatu idza kanatil ujra fi dhimma, apabila adalah upah itu di dalam zimmah, wa kubidat dan telah diterima ia, wa ma idza kanat muayyana dan sesuatu apabila ada ia upah itu ditentukan. Boleh ihsan, berikan contoh sewa upahnya zimmah dengan upahnya muayyanah. Bagaimana contoh sewa upahnya itu zimmah? Kemarin sudah saya contohkan dalam bab kawin. Nah, mahar yang zimmah, mahar muayyan. Walau asdaqaha nisaba saimatin muayyanan, berarti ada muayyanah, ada fi zimmah. Yang ini kenapa bisa yang punya rumah bilang yang ini, mang uangnya ditaruh di luar, mang uang itu dipajang, kenapa bisa bilang yang ini?
Kita serumah tuh uang ditaruh di luar, di kantong atau ditempel di baju sampai bilang yang ini, kata tukang punya rumah. Mana dia tunjuk yang ini? Jangan-jangan dalam kantong itu bukan uang. Kata tukang sewa, saya nggak bawa uang. Maka yang menentukannya bukan yang menyewakan, tapi yang menyewa. Sewa rumah kamu ini selama 4 tahun dengan 80 dinar ini. Nah, ini itu namanya muayyan. Tapi kalau tukang sewa katakan saya sewa rumahmu selama 4 tahun dengan bayaran 80 dinar, itu disebut dengan zimmah. Nah, di dalam penjelasan di sini dalam Asar Raudhah, dalam Raudhah dan Sasar Raudhah, kalam pembahasan yang dibahas tadi itu kutipan dari pendapat mazhab yang dia mencakup baik upahnya fi dhimmah atau upahnya muayyanah. Baik upahnya zimmah atau muayyanah. Kalau zimmah harus sudah dikobat. Saya sewa rumah kamu 4 tahun selama 4 tahun 80 dinar. Kata pemilik rumah, iya oke, saya sewakan. Nah, ini uangnya. Nah, ini uangnya itu udah masuk kategori qobat, bukan muayyanah. Muayyanah itu harus akad. Saya sewa rumah kamu dengan uang ini, itu muayyanah. Nah, pembahasan yang kita bahas itu enggak ada perbedaan hukum, baik dia sewa muayyanah atau sewa fi dhimmah, yang penting sudah dikobat, berlakulah hukum seperti tadi. Tapi kalau tidak dikobat, enggak berlaku hukum, enggak sama hukumnya. Misal, nih saya bayar dulu 20 dinar. Nah, kemudian dia pakai setahun. Pakai setahun, ini 20 dinar lagi, pakai setahun. Ini 20 dinar lagi, pakai setahun. Akadnya 4 tahun, tapi bayarnya per tahun. Maka 20 dinar pertama pakai rumah setahun, bayarkan zakat. Kemudian pakai rumah setahun lagi, 20 dinar nih kalau tersimpan, bayarkan lagi zakatnya. 20 dinar ke depan cukup zakatnya? Cukup zakatnya? 1 kali. Oh, ini kan 2 kali. Itu 2 tahun. Tapi kalau bayarnya setiap pakai bayar, setiap tahun bayar, setiap bulan bayar, maka zakatnya cukup 1 kali. Tapi kalau tunai ini 80 dinar diserahkan. Pakai rumah 1 tahun, bayar zakat 20 tahun, 20 dinar saja. Pakai 2 tahun, bayar zakat berapa? Dari 40 dinar. 20 dinar bayarnya sekali, 20 lagi bayar untuk 2 tahun. Kenapa untuk 2 tahun? Karena dinar itu sudah ada bersama dia 2 tahun. Nah, tapi kalau dibayar per tahun, maka tidak ada zakat yang untuk 2 tahun. Kecuali dinar yang tahun kemarin mau dizakati. Kalau dipakai, kalau masih ada memang dizakatin lagi. Tapi enggak ada bahasa, oh ini kena 2 tahun, ini kena 3 tahun, ini kena 4 tahun. Itu tidak akan ada kalau sekiranya sewa tidak dikobat di awal sewa semuanya. Nah, ada pertanyaan sampai situ, enggak saya lanjutin? Ya. 20 dinar itu sudah 1 nisab. 20 miskol sama dengan 20 dinar. Nah,
20 miskol sama dengan 20 dinar. Misalnya ini ada uang penghasilan babi, penjualan babi, itu kan haram ain, bukan karena faktor luar tapi faktor dalam. Menyebabkan haram itu karena faktor dalam. Nah, ini uang curian. Nah, itu kan haramnya aini. Tapi ini uangnya haram karena ada kasus riba di dalamnya. Itu kan haramnya aridi. Prosesnya yang salah. Jadi kalau haram karena proses, digabung saja. Tapi kalau haram karena hak orang lain, itu memang dipisahkan. Karena itu bukan hak kita, enggak wajib zakat. Nah, sama Bu? Oke. Kalau enggak sama, berarti ditakwil itu 80 dinar atau maksudnya 80 miskol misalnya. Faslun. Tajibuz zakatu ay adauha alal fawri. Wajib zakat, maksudnya menunaikannya zakat alal fawri, di atas sesegera mungkin. Maksud segera adalah idza tamakkana, apabila telah memungkinkan ia seseorang. Tentu tidak perlu dibahas lagi ya, haulnya sudah sampai, bukan itu, nisabnya sudah sampai, bukan itu lagi pembahasan. Ya kalau nggak sampai haulnya kan nggak wajib zakat. Kalau nggak sampai nisabnya nggak wajib zakat. Ini sudah wajib zakat, artinya dah lengkap syarat-syarat sebelumnya. Haulnya sudah sampai, nisabnya sudah sampai, pokoknya lengkap semuanya. Yang pada intinya dia wajib zakat. Maka wajib menunaikannya sesegera mungkin, idza tamakkana, apabila memungkinkan. Kapan dianggap memungkinkan? Wa dzalika bihuduril mali wal asnaf. Demikian memungkinkan itu dengan hadirnya harta, hartanya sudah ada, wal asnaf, dan hadirnya para asnaf, artinya orang-orang yang berhak menerima zakat. Kenapa wajib segera? Li'anna hajatahum ilaiha najizah, karena hajat mereka asnaf kepadanya zakat itu najizah. Najizah artinya tembus, maksudnya apa maksudnya najizah? Arti dasar tembus. Saatun bilailil idi wa yaumihi. Adapun zakat fitri, atau orang kita bilang zakat fitrah, itu diberi kelonggaran di malam Id dan hari Id. Di malam Id dan hari Id itu kelonggarannya, mulai pada malam takbiran sampai sebelum tenggelam matahari hari Lebaran. Itu kelonggarannya 24 jam. Sebagaimana telah terdapat pada babnya. Nah, walahu ayyaddiya bi nafsi zakatal malil batin. Boleh baginya seseorang bahwa ia menunaikan dengan dirinya sendiri, tanpa perantara, tanpa ke baznas, tanpa ke amil, langsung dia tunaikan dengan dirinya sendiri akan zakat mal yang batin. Waqad taqaddama, sungguh telah terdahulu dibahas sebelumnya, sesungguhnya mal batin adalah mata uang dan barang-barang. Nah, mata uang, uang tabungan, kemudian perhiasan, kemudian mungkin ada di rumahnya gelas perak, teko emas, kursi perak. Itu kan wajib zakat semua, karena itu perhiasan haram, nggak boleh dipakai. Itu langsung boleh, langsung si pemilik ngeluarin zakat, karena dia batin, nggak ada orang tahu itu. Wazida alaihima huna,
kemudian ditambah di atas keduanya nakad dan ardi, ditambah di atas keduanya nakad dan ardi, masuk kategori harta batin. Di sini dalam Raudhah dan Asarul Raudhah yaitu rikaz dan zakat fitri. Rikaz, zakat rikaz dan zakat fitrah itu masuk zakat mal batin. Itu boleh dibayar sendiri. Nah, kita mau zakat sama siapa, kita antarkan sama siapa. Zakat fitrah, kita gali pondasi rumah dapat emas, kita bersihin, timbang, keluarkan zakatnya sendiri, nggak perlu disetorkan. Kenapa? Tidak akan ada orang yang mempermasalahkannya, karena itu adalah harta batin. Begitu juga harta zahir. Harta zahir adalah harta yang keberadaannya bisa diketahui oleh orang di sekitar kita. Dia adalah masyiatu, hewan ternak, wazar'u, palawija, wassamaru, buah-buahan, maksudnya korma dan anggur, wal ma'dan, dan barang tambang menurut pendapat jadid. Nah, zakat perdagangan boleh keluarkan sendiri, zakat pertanian juga sendiri, zakat peternakan juga sendiri, zakat pertambangan juga sendiri, boleh menurut pendapat jadid. Wal qadimu yajibu daf'u zakati ilal imam, menurut pendapat qadim wajib menyerahkan zakatnya seseorang kepada imam. Wa in kana jairan, walaupun imamnya curang. Linafadhi hukmihi, karena tembus hukumnya imam. Jadi imam itu walaupun curang hukumnya tetap sah. Nah, kalau nikah diwali oleh wali nikah yang tidak adil, nikah batal. Tapi kalau nikah yang diwali oleh KUA, walaupun KUA-nya enggak pernah sholat, nikah sah. Nah, itu karomahnya pula wali hakim itu. Kalau sudah dia wali hakim itu enggak usah dilihat lagi. Nah, apakah adil enggak adil dia? Kenapa? Karena hukumnya tembus, keputusannya terlaksana. Falau farraqahal malik, jikalau membagi-bagi akannya zakat oleh pemiliknya sendiri, jikalau membagi-bagi akannya zakat oleh pemilik binafsi, dengan sendirinya pemilik, lam tuhsab, ini saya tidak dihitung ia zakat. Ikut pendapat qadim. Nah, kalau zakat tijarah dia bagi sendiri, enggak serahkan kepada amil zakat. Zakat pertanian, zakat tambang, zakat peternakan, dia langsung bagikan kepada yang berhak. Menurut pendapat qadim, zakatnya tidak sah. Qadim aman, enggak usah cemas. Nah, yang jadid yang kuat. Untuk hari ini ya. Untuk hari ini, bukan hari ini saja, maksudnya untuk zaman sekarang. Itu kayaknya lebih tepat dibagi langsung. Nah, jelas sasarannya. Daripada seperti salah satu santri Darul Hijrah, orang tuanya mengajukan zakat ke Baznas dan dilengkapi syarat hutang dari pondok, keterangan belajar di pondok, surat miskin dari mana gitu, lengkap syaratnya. Apa kata seorang Basnas? Berapa hafalannya Pak? 5 juz. Oh, kami cuma bantu yang 10 juz. Itu katanya. Kami hanya bantu yang 10 juz. Kamu bukan bantu orang, kamu ngelola zakat orang. Yang kamu berikan sama dia bukan harta kamu. Jangan bilang bantu. Maunya bilang saja kamu enggak mau makan sendiri harta zakat, itu aja bilang. Yang bilang bantu apaan? Enggak ada bantuan situ. Bantuan dari kantong sendiri itu baru bantuan. Nah, tapi kalau zakat orang dikumpul-kumpulkan, kemudian kamu dikasih wewenang untuk membagi, bilang kami cuma bantu, itu omong kosong namanya. Nah, itu pengalaman tuh. Sehingga kita enggak sarankan
para agniya memberikan zakatnya kepada mereka karena tidak disalurkan. Nah, masih hidup orangnya, masih bernafas di pondok. Nah, pendapat Qadim mengatakan enggak sah. Pendapat Jadid mengatakan sah. Apabila pertentangan Jadid dan Qadim, buat Jadid, alhamdulillah. Itu gunanya Imam Syafi'i berpendapat Jadid. Wakilah, apalagi ada pendapat kedua nih, tidak wajib menyerahkan zakat kepada imam yang curang. Kenapa? Karena zakat itu tujuannya untuk meringankan beban asnaf yang 8. Ke imamnya curang, apa yang bisa diringankan beban? Enggak bisa meringankan beban, justru menambah beban. Kenapa menambah beban? Suratnya sudah cukup, perlu uang tuh ngurus surat, perlu waktu. Nyata hasilnya apa? Nol. Nggak tahu lah kalau ibas nasabah antum ya. Susah tidak mau rata, cuman ini pengalaman satu orang baru. Kalau punya pengalaman lain, nah, ya. Kalau sudah diserahkan ke amil zakat, si muzaki nggak punya tanggung jawab lagi. Ya, enggak wajib ganti. Karena sudah menepati perintah. Karena amil termasuk asnaf yang 8 yang tugasnya mengelola zakat. Kalau kita ada serahkan pada amilnya sudah sah, walaupun curang. Ke pendapat Qadim, walaupun curang sah. Nah, walahu mal adai bi nafsi minal maliyin at-tauqilu fihi. Boleh baginya seseorang beserta menunaikan dengan sendirinya minal maliyin, dari orang-orang yang punya harta. Apa yang boleh? At-tauqila fihi, mewakilkan dalam membaginya zakat. Nah, mewakilkan dalam yang bagi zakat. Jadi dia tidak mau bagi zakatnya, tapi diserahkan pada seseorang. Seseorang itulah yang akan mengelolanya. Ini tolong nih, zakat saya sekian, terserah bapak mau kasih sama siapa, yang penting orang berhak. Itu namanya mewakilkan. Hukumnya boleh. Kemudian boleh juga as-sarfu ilal imami, menyerahkan kepada imam binafsih, dengan dirinya seseorang atau wakilnya seseorang. Jadi boleh orang yang berzakat itu menyerahkan langsung kepada imam, boleh juga wakil dari orang kaya itu yang ngantarin zakatnya ke imam. Imam di sini maksudnya pengelola zakat yang ditunjuk pemerintah, itu mana imam. Wal azharu anna sarfa ilal imami afdalu. Menurut pendapat Azhar, menyerahkan zakat kepada imam itu lebih baik daripada membagi-baginya seseorang dengan sendirinya. Itu pendapat Azhar. Ini komen dulu. Nah, ada penempatannya yang itu yang kuat. Kita ulang. Pendapat Azhar, sesungguhnya mempergunakan zakat, menyerahkan zakat kepada imam itu lebih baik daripada membagi-baginya seseorang dengan dirinya sendiri, karena sesungguhnya imam lebih tahu dengan orang-orang berhak dan lebih mampu di atas membagi-bagikan di antara mereka orang yang berhak. Ini kalau sekiranya imamnya, badan amil zakatnya memang mengelola sebetulnya, itu lebih baik masyarakat yang mengeluarkan zakat serahkan kepada amil zakat. Karena amil zakat itu lebih tepat sasaran.
Kadangkala kalau dibagi zakat sendiri, si fulan dapat 3 kali, si A tidak pernah dapat. Jadi pemberataan zakat tentu kita serahkan kepada imam. Imam yang punya datanya, imam yang tahu siapa memerlukan, siapa yang hajatnya sekian dan sekian. Itu tentu ketika badan pengelola zakatnya berjalan sesuai dengan yang diinginkan syariat. Tapi kalau tidak berjalan dengan apa yang diinginkan oleh syariat, tidak pada tempat yang semestinya, tidak kepada asnaf yang 8, tapi kadangkala digunakan untuk pembangunan, kan nggak boleh untuk pembangunan. Digunakan untuk membangun panti misalnya, digunakan untuk beasiswa, gak masuk beasiswa. Itu kan fisabilillah. Nah, fisabilillah menurut terjemahan ulama akhir zaman, bukan menurut ulama klasik. Ulama klasik fisabilillah itu yang mau berangkat ke Palestina, itu fisabilillah. Boleh memberikan beasiswa, tapi atas nama fakir miskin. Nah, kalau fakir miskin berarti bukan berdasarkan kemampuan. Memberi bukan karena prestasi, tapi memberi karena faktor ekonomi. Maka nggak perlu ditanya hafalannya 5 juz atau 10 juz. Nah, karena zakat itu hak ekonomi, bukan hak prestasi. Pembagian zakat berdasarkan ekonominya, fakir, miskin, mu'alaf. Mu'alaf itu karena faktor mengokohkan hatinya, baik kaya tetap menerima. Gharimin, fisabilillah, ibnu sabil, itu tidak ada satupun daripada sesuatu yang disebutkan itu bisa kita tumpangkan ke sana biaya siswa karena prestasi. Tapi beasiswa karena kemiskinan itu masuk kategori fakir dan miskin. Anak yatim nggak masuk di dalam, panti nggak masuk di dalam, yayasan nggak masuk di dalam, karena Al-Quran berbicara orang, bukan organisasi. Nah, wasani menurut pendapat yang kedua, tafriquhu binafsihi afdalu. Membaginya seseorang dengan dirinya seseorang, terjun sendiri itu lebih baik. Li'annahu bi fi'li nafsi awthaqu, karena sesungguhnya seseorang dengan perbuatan dirinya sendiri itu lebih percaya. Karena seseorang dengan perbuatan dirinya sendiri itu lebih percaya. Nah, ini juga kita katakan betul, tapi tidak 100% betul, karena ada orang-orang kaya yang membagikan zakat tidak sesuai dengan aturan syariat. Misal satu contoh, ada di antara mungkin di Kota Padang, di mana dia salah seorang agniya, kemudian dia mengeluarkan zakat kekayaan berupa uang usaha atau simpanan. Itu zakatnya berupa apa? Zakatnya berupa apa? Tabungan, simpanan, rekening, deposito, itu zakatnya berupa apa? Hah? Apa? Kayu, uang. Zakatnya uang. Tapi mereka berpikir kalau dibagikan uang nanti dibelikan ke rokok, kalau dibelikan uang dibelikan ke kuota. Nah, enggak beli pulsa. Akhirnya dia berinisiatif dibeli dia beras, kemudian diserahkanlah zakatnya bentuk beras. Itu ide dari mana? Nah, itu ide dari pengalaman dia selama ini di lapangan. Mungkin dia kasih orang zakat 300.000, 100.000 untuk rokok, 100.000 kasih ke bini, 50.000 untuk kota, 50.000 untuk ngopi.
Pikirlah ini, oh ini enggak tepat sasaran zakat saya ini, jadi rokok. Akhirnya dia belikan ke beras. Nah, boleh melakukan zakat uang pakai beras? Enggak boleh. Nah, dengan alasan apapun tidak boleh. Berarti dia belum zakat berarti. Dia baru saja nyumbang beras. Nah, dia bukan petani. Anda bukan petani, Anda pegawai. Anda pengusaha. Kenapa zakatnya zakat pertanian? Bisa dipahami? Enggak tepat, enggak sah. Nah, ada juga yang membagi rata kepada anak-anak juga dapat. Perempuan juga dapat, yang punya bersuami enggak sah. Kadang-kadang orang yang setengah kaya juga dapat. Nah, tidak sah. Zakat dibagi per orang 500.000, itu pun merasa sudah besar. Zakat 500.000 kepada satu orang itu tidak akan merubah kehidupannya. Maka zakat adalah zakat yang aktif. Nah, zakat yang bisa menghasilkan. Cari satu orang, ngapain kerjaan bapak itu? Oh, ternyata nyabik rumput. Susah kali dia kerja nyabik rumput, dah tua. Bapak bisa apa usahanya? Dagang sayur bisa pak? Sabikannya saya buat tim meja, saya modali sayur. Atau dagang cendol? Kata bapak itu saya dulu dagang martabak. Nah, kalau dagang martabak saya bisa. Oke, kasih dia uang, kemudian antarkan dia ke gerobak martabak, loyang martabak, kompor martabak, semua seperangkat alat martabak. Saya serahkan zakat saya kepada bapak. Nah, kasih uang, enggak boleh alat martabak ya. Kasihkan uang, kemudian bawa dia untuk beli alat martabak. Nah, itu baru zakat yang produktif. Nah, jadi siapa yang hari ini pendapat yang mana mau kita pakai hari ini? Kita pakai pendapat Azhar, mempergunakan zakat pada imam lebih baik karena dia lebih leluasa dan lebih tahu dia orang berhak. Tapi imamnya sebahagiannya kayak begitu. Nah, kemudian kita ambil pendapat yang kedua, membagikan zakat sendiri lebih baik karena lebih percaya dengan perbuatannya. Lapangannya juga seperti itu. Nah, kalau begitu harusnya dalam satu organisasi tertentu harusnya mendirikan badan pengelola zakat yang sesuai dengan syariat. Misalnya markas Padang. Nah, markas Padang semua anggotanya yang kurut 3 hari, yang 4 bulan, 4 tahun, 1 bulan seumur hidup. Nah, itu bisa sedekahkan zakat kepada fulan bin fulan. Ketiga, misalnya alumni Gontor misalnya, yang sudah berusaha, sudah punya kekayaan, punya dia budak, amin zakat untuk disetorkan sesuai dengan aturan syariat, itu kayaknya lebih tepat. Persatuan Pedagang Pasar Raya. Nah, cari bukan sebuah badan yang bisa menghitung nilai kedai yang tepat. Tapi pedagangnya pula takut. Terlalu banyak pula dihitung tak. Kalau zakat etos tersendiri kan tahu-tahu terserah kita kan. Nah, ini nominal zakat siapa yang nentuin kalau di kedai? Kita atau amil? Kita. Kalau dalam Islam bukan kita. Amil zakat yang turun ke kedai. Ini data semuanya. Dibuat tenaga ahli. Nah, ahli penata harga barang, ahli harga pecah belah, ahli harga alat-alatan. Khair. Berarti pengelolaannya serba ada kekurangan di sana sini. Wahaza kama fi raudati, ini sebagaimana dan kita raudah dan asalnya raudah itu pada harta batin. Adapun harta zahir
fasarfu zakati ilal imam afdalu qat'an. Kalau harta zahir, harta yang diketahui keberadaannya oleh masyarakat sekitar, memberikannya, menyerahkannya zakat kepada imam lebih baik sepakat ulama. Wakilah menurut pendapat yang kedua juga khilaf. Dia adalah khilaf dua wajah. Ada katil mengatakan itu khilaf dua kaul. Ada yang mengatakan perbedaan pendapat murid, ada yang mengatakan perbedaan pendapat imam. Kecuali ada pengecualiannya. Ayyakuna jairan. Kita gabungkan azhar wal azharu anna sarfa ilal imami afdalu illa ayyakuna jairan. Alhamdulillah. Sesungguhnya mempergunakan zakat kepada imam itu lebih baik, kecuali kalau imamnya itu curang. Fatafriqul maliki binafsi afdalu minas sarfi ilaihi. Kalau imamnya curang, membagi zakat oleh pemilik dengan dirinya sendiri, pemilik itu lebih baik daripada diserahkan pada imam. Wakilah menurut pendapat kedua fihi khilafu. Di sana tetap ada khilaf. Fatafriqu binafsi afdal min tauqi bila khilaf. Membagi zakat dengan diri sendiri itu lebih baik daripada diwakilkan kepada orang lain tanpa ada khilaf. Tafriquhu, membagi zakat binafsi dengan diri sendiri, afdalu itu lebih baik daripada diwakilkan tanpa khilaf. Di mana letaknya lebih baiknya? Akan lebih erat hubungan antara muzaki dengan mustahik zakat. Ketika muzakinya nanti meninggal dunia, saya rasa banyak mustahik yang mendoakannya. Nah, tapi kalau ketika muzaki tidak pernah bertatap muka dengan mustahik, dikatakan tidak layak atau tidak level, hilang pula nanti harga dirinya, hanya anak buahnya yang bagi. Ketika anak buahnya yang bagi, meninggallah si bos ini, penerima zakat, mana perasaannya? Biasa-biasa saja. Saya udah meninggal, oh meninggal. Zakat yang antum terima hari ini dia itu, enggak tahu saya. Nah, enggak tahu saya, itu aja jawabannya. Tapi coba setiap tahun yang muzaki yang datang kepada mustahik itu, si fulan hari ini sukses, dan insyaallah tahun ini ada 10 pedagang yang dimodali, tahun depan ada 10 pedagang, tahun depan ada 10 pemulung jadi pedagang, tahun depan ada 10 orang miskin jadi pengusaha. 10 tahun dia ngeluarin zakat, itu sudah 100 orang yang berubah kehidupannya. Dia mati mana kira-kira? Kalau penerima zakatnya punya hati, paling enggak 50 orang punya hati lah. Datang dia mendoakan, ikut dia sholat jenazah, sungguh-sungguh dia dalam doanya. Itu maka dikatakan membagi zakat kepada yang berhak itu lebih baik daripada diwakilkan sama orang lain. Dalam bab ini enggak ada khilafnya. Berkata Imam Nawawi dan kita Raudhah, ad-dafu ilal imami afdalu minat tauqili qat'an. Menyerahkan zakat kepada imam, menyerahkan zakat kepada pengelola zakat umum itu lebih baik daripada diwakilkan kepada individu qat'an. Nah, mewakilkan kepada individunya juga harus jelas. Nah, jangan individu yang culas. Nah, memang dibagikan zakat, tapi separuh udah masuk kantongnya. Nah, separuh saya juga berhak juga nih. Untuk awak dulu baru untuk orang. Nah, siapa saja yang nerima zakat dari dia itu? Adik dia, keponakan dia, mak dia, nenek dia, cucu dia. Dah habis, baru tetangga dia, orang kampung dia. Enggak objektif penilaiannya. Nah, wa fiha ka asliha, di dalam raudhah sama dengan asalnya, di dalam raudhah seperti asalnya raudhah. Law talabal imamu zakatal amwalidh dhahirah wajabat taslimu ilaihi bila khilaf. Jikalau menuntut oleh imam
jikalau meminta oleh imam akan zakat harta zahir, niscaya wajib menyerahkan kepadanya imam tanpa khilaf. Nah, ini sepertinya berlaku di daerah Malaysia yang tidak boleh menyerahkan zakat secara individu, harus lewat negara atau negeri. Kalau nggak salah begitu, pernah dengan informasi. Wa amal amwalu, adapun harta benda yang batin, uang tabungan, rikas, barang-barang mewah di rumah, berkata Imam Mawardi, laisa lil wulati nazrun fi zakatiha wa arbabiha ahaqqu biha. Maka tidak ada bagi wali, laisa lil wula, tidak ada bagi pemerintah itu pendapat pada zakatnya harta batin, dan pemiliknya harta batin lebih berhak dengannya. Saya ulang, berkata Imam Mawardi, tidak ada bagi pemimpin itu nazar, pendapat atau pandangan dalam zakatnya harta batin. Wa arbabuha aku biha, pemiliknya lebih berhak dengannya. Tapi kalau hartanya bersifat harta zahir, usaha perdagangan, pertanian, peternakan dan tambang, itu pemerintah punya hak untuk memberikan masukan dan memantau, mengontrol zakatnya. Pemerintah minta, kita wajib serahkan. Tapi kalau harta batin, itu enggak ada wewenang pemerintah di situ. Nah, pemiliknya lebih berhak. Fa in bazaluha ta'an, maka jika menyerahkan mereka pemilik akannya harta batin karena taat dan patuh, qabilah al wali, menerima akannya zakat oleh wali, oleh pemerintah atau oleh orang yang berwenang. Titik. Wa tajibun niyatu, dan wajiblah berniat. Wajiblah berniat. Fayanwi, maka berniat ia orang melarang zakat, haza fardu zakati mali, ini adalah fardu zakat hartaku, atau haza fardu sodakoti mali, ini fardu sodakoh hartaku. Fardu sodakoh, fardu zakat boleh. Wanahwuha atau wanahwa dan seumpama keduanya, artinya contoh haza zakatu mali mafruḍah, ini adalah zakat hartaku yang diwajibkan, atau hadhihi shadaqatu malil mafruḍah, ini adalah sedekah hartaku yang difardukan. Wa abbara fi rawdati wa asliha wa asharhi muhadzabi, mengibaratkan ia musannif ya Imam Nawawi dalam kitab Raudhah dan asalnya Raudhah dan syarah muhadzab dengan redaksi bis shadaqatil mafruḍah, dengan zakat yang diwajibkan, dengan sedekah yang diwajibkan. Walau nawaz zakata dunal fardiyah ajza'ahu, jika berniat ia serahkan zakat tanpa menyebutkan kalimat fardu, niscaya mencukupi akannya seseorang. Ini zakat saya. Tidak dibilang ini fardu zakat saya, tapi bilang ini zakat saya tanpa menyebutkan fardu, itu cukup. Wakilah menurut pendapat yang kedua tidak. Sebagaimana jikalau niat ia serahkan salat zuhur, aku salat zuhur karena Allah, apa hukum salatnya? Tidak sah. Nah, kenapa enggak sah? Karena tidak disebutkan fardunya. Walaupun tu zuhur itu fardu, tetap sebutkan fardu. Walaupun zakat itu fardu, tetap sebutkan fardunya. Enggak boleh zakat doang. Itu alasan pendapat yang kedua. Warudda, ditolak ia pendapat yang kedua, bi anna zuhra qad takun naflan, dengan sebab sesungguhnya zuhur kadang-kadang jatuh menjadi solat sunat. Kadang-kadang zuhur itu jatuh menjadi solat sunat seperti solat yang diiadah. Nah, wa zakatu la takau ila fardan, sementara zakat itu tidak bisa jatuh kecuali fardu.
Zakat itu tidak bisa jatuh kecuali fardu. Enggak bisa kamu kiaskan zakat yang fardu dengan salat. Ketika orang berniat ini zakat harta saya, apa hukumnya? Sah. Ini fardu zakat harta saya, apa hukumnya? Lebih sah. Menurut pendapat kedua, ini zakat harta saya itu enggak sah kata beliau. Kenapa perbandingan sama salat fardu? Ketika orang salat zuhur karena Allah, salatnya enggak sah. Harus sebab fardu zuhur. Dibantah oleh pendapat pertama, jangan kamu samakan zakat sama salat zuhur. Karena ada zuhur yang fardu, ada zuhur yang sunat. Mana zuhur sunat? Muaddah, zuhur yang diiadah. Kita selesai salat zuhur tapi diminta kawan untuk nolong dia salat. Itu namanya muaddah. Bagi kita sunnah hukumnya. Tapi enggak ada yang namanya zakat itu sunat. Semuanya wajib. Maka enggak boleh dikiaskan zakat dengan salat. Di dalam kitab Syarah Muhadzab berkata Imam Baghawi rahimahullahu taala, in qala, jika berkata ya seseorang, hazihi zakatu mali, ini zakat hartaku, kafahu, niscaya mencukupi ia perkataan akannya seseorang. Wa in qala, jika dikatakan zakah, hazihi zakah, ini zakat, cukup enggak? Tolong terima, ini zakat. Enggak ada dibilang hartaku, enggak ada dibilang aku, ini zakat doang. Fa fi ijzaihi wajhan, untuk mencukupinya ada dua pendapat murid. Nah, untuk mencukupinya atau untuk mengatakan cukup enggak cukup, itu ada dua pendapat murid Imam Syafi'i. Walam yusahhih syai'an, tidak mentashih ya Imam Nawawi akan apapun. Nah, dalam masalah ini, ketika seseorang bayar zakat, dia katakan ini zakat, itu doang, cukup atau tidak? Ada dua pendapat murid. Mana yang kuat? Imam Nawawi tidak komen, beliau tidak bahas, beliau tidak mendukung mana yang kuat, apakah cukup atau tidak cukup. Wal asahuhuma al-ijza, tapi komentar Imam Jalaluddin, menurut saya yang paling kuat dari dua wajah itu cukup juga. Nah, wa asahuhuma, yang paling kuat dari dua pendapat tersebut, al-ijza'u, mencukupi. Titik. Wala yakfi hadza fardu mali, tidak cukup kalau niatnya begini, ini fardu hartaku, ini fardu hartaku, tidak cukup. Kenapa tidak cukup? Li'annahu yakunu kafaratan wa nadran, karena sesungguhnya kalimat fardu harta bisa saja itu kafarat, bisa saja itu nazar, tidak tertuju kepada makna zakat. Wa kadza shadaqah, tidak juga cukup kalau dikatakan haza shadaqatu mali atau hadhihi shadaqatu mali, ini sedekah hartaku. Fil asahi, menurut pendapat yang kuat. Kenapa tidak cukup? Li'annaha takunu nafilah, karena sesungguhnya sedekah bisa saja hukumnya sunat, tidak semuanya wajib. Watsani yakfi, menurut pendapat yang kedua cukup saja kalau dibilang ini sedekah hartaku, lidzuhuriha fi zakat, karena jelasnya sedekah dalam makna zakat, karena jelasnya makna sedekah pada zakat. Wa ibaratul raudhati ka asliha, redaksi kita raudhah sama dengan raudhah, yaitu berbunyinya begini, wala yakfi mutlaqus sadaqati alal asahi, tidak cukup memutlakkan sedekah menurut pendapat ashab. Tidak cukup memutlakkan sedekah menurut pendapat ashab. Hadhihi shadaqatu mali, itu tidak sah. Ini sedekah hartaku, tidak sah. Kenapa? Karena dia mutlak. Tapi kalau dibilang al-mafruḍah baru sah. Hadhihi shadaqatul mali, shadaqatu mali al-mafruḍah, dikaitkan dengan kalimat mafruḍah, hukumnya sah. Wa qala fi Syarhil Muhadzabi, berkata ya Imam Nawawi dalam kitab Syarah Muhadzab, bukan alal asahi,
tapi labelnya adalah alal mazhabi. Wabihi, dengannya pendapat mengatakan tidak sah, mengkotok oleh jumhur. Mengkotok oleh jumhur artinya jumhur murid Imam Syafi'i menegaskan Imam Syafi'i dalam hal itu hanya satu pendapat saja. Itu namanya kotoan. Bahasa yang lain adalah thariqatiyah. Wa abbara fihi, mengungkapkan ia imam fihi di dalamnya kitab Syarah Muhadzab fil ula pada kasus pertama dengan ashah, pada kasus kedua dengan mazhab. Titik. Wala tajibu ta'inul mali, tidak wajib menentukan harta al-muzakka yang dikeluarkan zakatnya fi niyati, di dalam niat, inda ikhrajiz zakat, ketika ngeluarin zakat. Misalnya petani, dia memiliki sawah beberapa tempat, satu di Kampung Jua, satu di Lubuk Minturun. Kemudian ketika dia bayarkan zakat padinya, enggak wajib nentuin ini zakat padi saya yang di Kampung Jua, ini zakat padi saya yang di Lubuk Minturun. Enggak perlu nyebutin padi yang mana, bilang saja ini zakat padi saya. Nah, ini zakat kedai saya yang di Bandar Buat, ini zakat kedai saya yang di Jakarta. Cukup bilang ini zakat perdagangan saya, enggak perlu sebutin mau kedai yang mana. Keuntungannya apa? Kalau disebutkan untuk satu kedai, ternyata kedai itu tidak wajib zakat, kita tidak bisa alihkan ke kedai lain. Nah, misalnya kedai yang barusan kita keluarkan zakatnya kebakar, innalillah. Oh, kebakar sebelum bayarin zakatnya. Ketika tak bayarin zakatnya, dapat informasi dari anak buah, kedai bapak kebakar. Astagfirullah, zakat dah dibayarin. Maka gitu saya gantilah zakat itu untuk kedai yang lain. Enggak boleh ganti-ganti, karena dalam penyebutannya tadi ada ta'yin. Nah, tapi kalau enggak ta'yin, dia boleh dipindah-pindah untuk kedai yang mana. Nah, itu fadilahnya. Walau ayyana lam yaqa al-mukharraju an ghairihi, jikalau menentukan ia seseorang, niscaya tidak bisa dijadikan yang dikeluarkan untuk selainnya yang ditentukan. Jikalau menentukan ia seseorang, niscaya tidak bisa dijadikan al-mukharraj yang dikeluarkan untuk selain yang ditentukan. Contoh, falau malaka mi'atai dirhamin hadiratin atau hadiratan, jikalau memiliki ya seseorang akan 200 dirham, keadaan dia hadir, dah sampai senisab. Keadaan 200 dirham itu hadir, maksudnya ada di tempat dia sekarang. Wa mi'ataini, ada lagi 200 dirham waibatan, keadaan dia gaib. 200 dirham ada, tapi adanya di rumahnya yang di Sulawesi. Nah, di Sulawesi ada dia uangnya, di rumahnya 200 dirham, di Padang ada 200 dirham. 200 dirham di Padang namanya hadirah, 200 yang di Sulawesi itu namanya ghaibah. Fa kharja amsata darahima, mengeluarkan ia seorang akan 5 dirham. Itu untuk zakat, 5 dirham dari 20, 1/40. Biniatiz zakati mutlaqan, dengan niat zakat secara umum. Dia berikan ke amil, ini 5 dirham zakat harta saya. Enggak disebutkan harta yang mana. Summa bana talaful ghaibah, kemudian terbukti telah lenyap harta yang jauh tersebut. Telah lenyap harta yang jauh tersebut.
falahu, maka boleh baginya seseorang ja'lul mukharraji anil hadirah, memperuntukkan yang dikeluarkan tadi untuk zakat harta yang hadir. Boleh bagi seseorang menjadikan atau memperuntukkan yang sudah diserahkan yaitu 5 dirham untuk harta yang hadir di padang. Walau kana ainuhu fil ghaiba lam yakun lahu sarfu ilal hadirah, jikalau adalah ainnya harta, maaf salah, bukan ain barisnya tapi ayyana. Walau kana ayyanahu anil ghaibati, jikalau ada ia seseorang itu telah menentukan ia seseorang akannya yang dikeluarkan untuk harta yang ghaib, lam yakun lahu sarfu ilal hadirah, niscaya tidak boleh baginya seseorang memalingkannya, mengarahkannya harta yang sudah dikeluarkan untuk yang hadir. Nah, ya Allah, dia punya 2 kedai, satu di Padang, satu di Jakarta. Dia punya 2 uang, satu di rumahnya di Padang, satu di rumahnya Jakarta. Kedua-duanya sampai nisab. Contoh tadi 200 dirham di Padang, 200 dirham di Jakarta, dikeluarkanlah 5 dirham. Ketika dia serahkan zakat 5 dirham kepada amil, dia katakan ini 5 dirham zakat harta saya yang di Jakarta. Nah, lepas itu dapat informasi harta di Jakarta hilang, telah dicuri oleh orang. Nah, bolehkah dia katakan, oh enggak, jadi yang 5 dirham itu untuk harta di Padang saja, boleh? Tidak boleh. Nah, karena sudah ditentukan. Tapi kalau dia keluarkan secara mutlak, hilang harta yang gaib, dia bisa gunakan yang dikeluarkan itu diarahkan kepada zakat harta yang ada di kota Padang. Nah, apa maksud ghaibah di sana? Wal muradul ghaibatu an majlisihi la anil baladi binaan alamat inaqliz zakat. Yang dimaksudkan ghaib di sini, adalah yang ghaib dari majelisnya seseorang, bukan ghaib dari balad, karena didasari kepada dilarang memindahkan zakat. Dilarang memindahkan zakat, dan dianya dilarang memindahkan zakat. Itu pendapat kuat yang akan disebutkan nanti dalam bab atau dalam kitab Kismis Sedekah, cara membagi zakat. Jadi contoh kita tadi salah. Nah, menurut pendapat yang kuat, menurut pendapat dhaif sudah benar contoh itu. Menurut pendapat yang kuat contoh itu salah, karena ghaib yang dimasukkan bukan ghaib dari balad, tapi ghaib dari majlis. Nah, nanti contohnya dekat-dekat saja. Harta di Indarung, harta di Sungai Balang, harta di Pasar Baru, harta di Kebun Rejo. Nah, satu kawasan. Tapi kalau harta yang di Jakarta dikeluarkan zakat di Padang nggak boleh. Harta Sulawesi zakatnya di Padang nggak boleh, karena tidak boleh mengeluarkan zakat dari balad. Nah, sekarang apa arti balad menurut anda di sini? Kita perbandingkan dalam bab safar salat. Seseorang tidak boleh melakukan safar salat kecuali sudah keluar daripada hittatul balad.
batas baladnya. Menurut pendapat apa arti balad di sana? Hah? Dalam bab safar apa arti balad? Hah? Kabupaten atau kota? Menurut mereka apa diartikan balad? Kecamatan. Nah, sekarang masuk bab zakat. Anda yang pakai kecamatan, maknanya berarti zakat tidak boleh dikeluarkan dari kawasan Lubuk Kilangan. Nah, yang coba-coba dibagi ke pasar baru situ, ke Ganting situ, harus di Lubuk Kilangan. Kan susah. Maka mana balad yang paling tepat adalah kota atau kabupaten. Jadi zakat kabupaten tanah datar harus tanah datar, zakat kabupaten Solo harus di Solo, zakat warga kota Padang harus dibagi di kota Padang. Ambil zakat itu per kabupaten atau per kecamatan? Atau mau kayak antunan pemerintah? Hah? Ambil zakat itu per kabupaten, per kota atau per kecamatan? Kabupaten kan? Ambil zakat kota Padang. Ada ambil zakat Lubuk Kilangan? Nggak ada. Jadi kota. Jadi cocok dengan makna balad kota atau kabupaten. Baru serasi dia. Ini pas bab zakat diartikan balad seluas-luasnya, kabupaten atau kota. Bahkan dikatakan asal nggak keluar pada provinsi Sumatera Barat. Luasnya baladnya. Ketika bab safar balad diartikan sekecil-kecilnya. Nah, keluar pada kelurahannya ada jamak nih. Itu kan nggak sportif dalam menilai kalimat. Nah, jangan seenaknya menilai kalimat. Ini balad di sini dengan balad bab zakat, balad yang ada dalam bab qasar jamak itu sama. Nah, apalagi zakat antar negara. Itu mana dasar hukumnya antar negara? Nggak ada. Antar kabupatennya nggak boleh, apalagi antar negara. Orang Saudi zakat ke Indonesia, Malaysia bagi zakat di Indonesia, orang Indonesia bagi zakat di Palestina. Apa boleh? Ke Palestina sumbangan, bukan zakat. Kalau sampai zakat disalurkan ke situ, Anda bertanggung jawab. Mengeluarkan zakat dari kabupaten atau kota saja tidak boleh, apalagi sudah Anda keluarkan ke luar negeri. Bagaimana kalau zakat nggak pakai semuanya orang kaya di sana? Zakat mesti disimpan di Baitul Mal. Nah, sudah penting. Titik. Ada pertanyaan? Nah. Nah, kalau nisab dan haul itu digabung semua harta yang ada. Tapi kalau pengeluaran sesuai dengan kabupaten dan kota. Ya. Misalnya di Jakarta atas dengan nisab, di Padang atas dengan nisab, wajib zakat enggak? Jawabannya wajib, karena dia punya harta satu nisab dengan jenis yang sama. Tapi karena setengah nisab posisinya di Padang, baginya harus kota Padang. Setengah nisab di Jakarta, baginya harus di Jakarta, begitu.
Nah, kalau hitung haulnya juga sama digabung. Misalnya di Jakarta harta dia sudah setahun, di Padang baru setengah tahun, maka harta digabung. Dianggap yang Padang sudah sampai 1 tahun juga. Nah, beberapa harta yang dia tidak ketahui tahun dia menyimpan tadi. nggak tahu tahun menyimpannya. Saya ini kalau dia tanya tahun ini misalnya. Iya. Yang ini awalnya tahu berapa mulai nabungnya. Dia nggak tahu lupa kapan dia nabungnya. Digabung saja 1 haul. Ikut yang dulu. Yang pertama. Ya. Karena meletakkan harta di bank yang berbeda-beda itu tidak akan memisahkan harta itu sendiri. Itu sama saja dia nyimpan uang di rumahnya, 1 di lemari, 1 di laci, 1 di kamar mandi. Apakah ada zakat ni, zakat harta uang di laci, ni zakat uang di lemari, ni zakat uang di kamar mandi, begitu? Kan tidak. Kan sekaligus kan zakatnya. Jadi jangan dianggap memisah kekayaan di bank yang berbeda itu menyebabkan hitung haulnya juga berbeda per bank, itu tidak. Asal 2 sampai 1 nisab salah satu hartanya, maka hitunglah haul. Harta bertambah setelahnya itu dianggap ikut haul harta yang pertama. Nah, Misalnya tidak tahu semua pasti besok ini pertama dia tahu 2 tahun kemudian di mana saya mengetahui dia nggak tahu pasti yang pertama sekali ini kan pertama. Tahun kapan sampai nggak tahu. Dihitung cuma tahunnya itu pas harta istilahnya. Ya tergantung zannya bagaimana. Tinggal perkirakan saja. Nah, itu ijtihad, kembali pada bab ijtihad. So, iya. Iya. Misalnya 15 juta juga perlu dibayar tahun pertama dan Sudah sampai senisab. Tahun pertama berapa dia punya uang? 30. Gabung 15. Kan nisabnya digabung. kan yang nggak tetap sama dia yang 15 juta belum tetap sama dia. Iya, belum tetap. Tapi sudah terbukti tetap setelah 3 tahun. Dari tempat mana ada tetap belum? Mauquf. Pastinya setelah 3 tahun. Berarti dia harus melakukan zakat seharusnya ya. Tahun pertama itu adalah 45. Tapi kan yang tetap cuma 30, bayar 30 dulu. 15 kan belum tetap. Nah, setelah terbukti tetap, dikeluarkanlah 2,% dari 15 itu. Dari tahun pertama keluarin, tahun kedua dikeluarin. Nah, dalam bahasa nisab kan digabung dengan yang kita punya. Jangankan daripada nilai upah sewa yang sama, barang tambang saja dapat 150 dirham dan dia punya 50 dirham, wajib zakat enggak? Kenapa wajib? Karena gabung. Tambangnya wajib zakatnya langsung kan? Langsung pada hari dia dapatkan. Enggak tunggu haul. Tapi kalau yang 50 ini setahun ke depan baru wajib. Jadi harus dibedakan digabung nisab dengan digabung haul. Ada yang nisabnya digabung, haulnya tidak. Nah, seperti 30 salama 15 tadi itu nisabnya digabung. Nah, haulnya digabung juga.
Buktinya dia ngeluarin zakat 3 kali, itu 15. Nah, tapi kalau zakat tambang dengan zakat simpanan, dia dapat tambang hari pertama 15 dirham, 150 dirham, dia punya tabungan 50 dirham, yang wajib zakat yang mana? Hah? 150 dirham. Karena syarat zakat tambang tidak perlu haul. Yang penting nisab. Kenapa dia dianggap senisab? Kan baru 150. Digabung kepada uang yang dia punya 50. Tapi yang 50 ini ditambah 110 jadilah dia 200. Nah, zakat 50 ini kapan? Tahun depan. Nah, bukan langsung sekarang. Nah, tahun depan berapa keluarkan zakat? Dari 50 atau dari 200? Dari 200. Bukan 50 saja. Yang 150 kemarin itu baru zakat tambang. Sekarang kan ada disimpan, tahun depan jadi zakat simpanan. Nah, jadi ada hitungan tahun, ada hitungan nisab. Itu saling menyempurnakan. Kadang dia berjalan sejalan, kadang dia berdiri sendiri.